Topik berikutnya untuk plankton ekologi adalah bioecological process. Kedua ya, outline kita ada tentang plankton distribution and patchiness, lalu phytoplankton and eutrophication, lalu ada assimilation of phytoplankton bloom, dan freshwater zooplankton as bioindikator. Mungkin tidak semua saya sampaikan pada kesempatan ini, mungkin akan saya jadikan sebagai 2 atau 3 video yang terpisah. Kita lihat kondisi nanti ya. Yang pertama adalah tentang plankton distribution. Pengetahuan tentang plankton distribution mungkin akan penting bagi kita pada saat kita melakukan sampling plankton. Karena sebetulnya plankton itu tidak terdistribusi secara homogen di kolom perairan. Jadi dia cenderung mengelompok atau terdistribusi secara tidak homogen baik di permukaan maupun di kolom perairan. Nah, pola distribusi dari plankton itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan secara spasial, kaitannya sama kondisi fisik, misalnya misalnya cahaya, suhu, dan salinitas. Tempo hari kita sudah belajar tentang migrasi, di mana migrasi itu bisa disebabkan oleh misalnya suhu atau temperatur. Migrasi itu juga salah satu yang menyebabkan plankton tidak terdistribusi secara homogen. Yang kedua, turbulensi dan transport oleh arus. Ini bisa terjadi terutama di perairan yang berarus, di sungai-sungai dataran tinggi, atau mungkin di sekitar selat. Kan sebaran plankton bisa sangat dipengaruhi oleh turbulensi. Lalu faktor grazing atau pemangsaan oleh predator dari plankton, reproduksi yang terlokalisasi, maksudnya beberapa spesies fito maupun zooplankton itu seringkali melakukan reproduksi itu secara terlokalisasi. Atau misalnya kelompok ikan, banyak spesies ikan dia melakukan reproduksi pada satu lokasi, satu perairan gitu kan. Nah, larvanya yang sifatnya planktonik tentu saja hanya akan terdapat di area sekitar si ikan ini melakukan pemijahan. Demikian juga kalau misalnya kepiting, banyak spesies kepiting itu yang reproduksinya terlokalisasi di satu area, sehingga sebaran dari larva planktoniknya hanya di area sekitar tempat memijah. Berikutnya terkait social behavior yang dia lebih bersifat agregat, cenderung mengumpul di satu lokasi. Nah, di gambar sebelah bawah yang kanan Anda bisa lihat ada arus edis atau pusaran air ya, atau turbulen kan. Misalnya ini adalah pulau yang gambarnya biru gelap, yang garis-garis ini adalah arah dari arus air. Ketika arus ini menabrak si pulau, maka akan terbentuk aliran turbulen atau eddy di belakang pulau ini. Nah, biasanya plankton itu akan banyak terdapat di belakangnya si eddy ini tadi. Tidak di sini atau di sini, tetapi di belakangnya eddies. Misalnya ya gambar yang sebelah kiri itu penampang horizontal ya dari perairan sungai katakanlah. Arah arusnya dari sini, dia menabrak batu. Setelah nabrak batu akan tercipta aliran turbulen di belakang batunya. Nah, kalau misalnya Anda mau samplingnya jangan di sini. Samplingnya adalah area di belakang dari munculnya eddies atau munculnya turbulensi. Samplingnya di situ. Ini kalau misalnya di permukaan laut atau danau, ternyata plankton juga tidak tersebar secara homogen. Pernah dengar istilah Ekman Spiral?
Eksperimen spiral ini suatu gaya terkait dengan arus ya. Jadi ketika saya coba sebagai contoh gampangnya, misalnya ada angin dari arah utara menuju ke selatan, karena ada rotasi bumi, maka arus yang tercipta oleh adanya angin ini tidak 100% mengarah ke selatan, tetapi arusnya akan berbelok secara gradual seiring dengan kedalaman. Pembelokannya antara 40 sampai 90 derajat ke arah kanan dari arah si angin. Biasanya kalau misalnya di permukaan air, karena faktor adanya efek Ekman spiral ini, akan muncul Langmuir circulation, sirkulasi Langmuir, jadi berupa semacam pusaran air tapi di permukaan gitulah. Nah, penampakannya seperti pada gambar, pusaran-pusaran inilah disebut sebagai sirkulasi Langmuir. Biasanya plankton itu akan banyak terdapat di area konvergensi, area pertemuan antara dua sirkulasi Langmuir. Kalau misalnya di permukaan danau, mungkin Anda pernah melihat bentukan seperti buih atau busa yang dia tidak merata seperti ini. Disitulah biasanya plankton terkonsentrasi. Bagian kedua terkait dengan fitoplankton dan eutrofikasi. Mungkin bagian ini nantinya agak panjang ya, jadi saya buat dalam video yang terpisah saja.